Di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari mana laporan akhir proyek mata kuliah manajemen keuangan perusahaan PT Nangka Makmur Sentosa. Dengan nama kelompok saya Nabila Soleha NIM 2493. Saya Ahmad Floriansa dengan NIM 096. Saya Zaskia Ramsa Didiarsa dengan NIM 24108. Saya Dea Putri Salsabella dengan NIM 097. Saya Aurelia Larissa Berabah dengan NIM 008. Untuk perusahaannya sendiri, PT Nangka Makmur Sentosa merupakan perusahaan simulasi bisnis di bidang agroindustri yang memproduksi keripik nangka menggunakan teknologi vacuum fryer. Produk dipasarkan dalam kemasan 0,1 gram, 0,3 gram, dan 0,5 gram dengan dukungan peralatan seperti vacuum fryer, spinner, dan hand sealer. Perusahaan dipimpin oleh CEO Ahmad Firdiansyah dengan dukungan manajer keuangan Aurelia Larissa Mirabel, lalu manajer produksi Nabila Almaratu Solihah, manajer pemasaran Dea Putri Salsabella, dan manajer operasional saya sendiri yaitu Zaskia Ramsa Didiarsa yang bertanggung jawab sesuai bidangnya masing-masing. Gambaran simulasinya sendiri yaitu PT Makmur Sentosa dilaksanakan selama 4 periode dengan modal awal sebesar 150 juta. Selama simulasi perusahaan menjalankan kegiatan produksi dan penjualan keripik nangka melalui pengambilan keputusan pada aspek investasi, operasional, dan pembiayaan. Setiap transaksi dicatat dan diolah menjadi laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada setiap periode. Yang selanjutnya yaitu keputusan pada 4 periode. Untuk periode pertama itu investasinya itu membeli vacuum fryer, spinner, dan hand sealer sebesar 38,4 juta dengan operasional pembelian 500 kg buah bahan baku dan produksinya itu mencapai 140 kg keripik nangka. Untuk pembiayaan modalnya itu ada 150 juta tersebut. Dan untuk periode kedua itu ada investasi baru, operasionalnya itu pembelian 450 bahan baku, penjualan itu mencapai 22,35 juta. Untuk pembiayaan itu sisa dari modal awal sebanyak 141,42 juta. Untuk yang ketiga itu ada tidak ada investasi baru. Operasionalnya itu pembelian 480 kg bahan baku dan produksinya mencapai 424 kemasan. Untuk pembiayaannya itu sisa dari modal periode kedua yaitu 140,4 juta. Untuk yang terakhir itu periode 4 tidak ada investasi baru juga. Operasionalnya itu pembelian dengan 600 kg bahan baku dengan penjualan 29.1 juta. Pembiayaannya itu sisa dari modal ke periode ketiga yaitu berjumlah 279,58 juta. Selanjutnya ada di analisis investasi yang dimana perusahaan ini melakukan investasi pada periode pertama dengan membeli vacuum fryer dan juga spinner dan hand sealer senilai 38.400 juta. Nah, investasi ini bertujuan untuk mendukung seluruh proses produksi keripik nangka mulai dari pengolahan sampai pengemasan. Selama periode 2 sampai 4 tidak melakukan investasi tambahan karena kapasitasnya dari kondisi peralatan masih memadai untuk mendukung kegiatan operasional. Keputusan investasi ini di awal usaha dinilai efektif karena mampu menunjang produksi selama 4 periode tanpa melakukan atau memerlukan tambahan aset yang baru. Meskipun perusahaan ini tetap menanggung biaya penyusutan setiap periode. Selanjutnya yaitu analisis operasional. Selama 4 periode simulasi, keputusan operasional perusahaan berfokus pada pengelolaan bahan baku, produksi, dan penetapan harga jual dan pengendalian biaya operasional. Jumlah bahan baku yang dibeli berfluktuasi dari 500 kg pada periode pertama, 450 kg pada periode kedua, 480 kg pada periode ketiga, hingga 600 kg pada periode keempat, yang berdampak langsung pada volume produksi dan penjualan. Pendapatan perusahaan juga mengalami fluktuasi yaitu dari periode pertama 16,79 juta, periode kedua 22,35 juta, periode ketiga 19 juta, dan periode keempat yaitu 29,1 juta.
Peningkatan aktivitas produksi menyebabkan biaya tenaga kerja dan biaya listrik cenderung meningkat, terutama pada periode keempat. Secara keseluruhan, secara operasional yang diambil mampu menjaga kelancaran produksi dan meningkatkan penjualan. Meskipun efisiensi biaya masih perlu ditingkatkan untuk memperoleh laba yang lebih optimal. Yang selanjutnya itu ada analisis pembiayaan, yaitu yang periode pertama itu modalnya 150 juta tidak ada pinjaman, yang kedua itu modal awalnya 141 juta sekian juga tidak ada pinjaman, yang ketiga itu modalnya 140 juta sekian tidak ada pinjaman, yang keempat 279 juga tidak ada pinjaman. Selama 4 periode ini, buat PT Nangka Makmur Sentosa menggunakan modal sendiri sebagai sumber pembiayaan utama tanpa peminjaman. Kebutuhan investasi dan operasional dibiayai dari modal pemilik serta saldo kas yang tersedia, sehingga perusahaan tidak menanggung beban bunga maupun resiko utang. Nah, selanjutnya itu analisis tren kinerja keuangan. Di periode pertama itu pendapatannya 16.785.000. Untuk periode kedua 22.350. Untuk periode ketiga Ini apa ini? Ya udah tuh udah ngerekam memang, tapi akhirnya mati. tetap merekam. Ayo selanjutnya. Kirain. Apa lanjut. Untuk periode ketiga Ada yang sedang untuk analisis tren kinerja keuangan periode pertama yaitu pendapatannya 16.785. Untuk periode kedua 22.350. Untuk periode ketiga 161.600 sedia. Untuk periode keempat 29.000. Nah, kinerja keuangan ini pada perusahaan mengalami perubahan pada setiap periode. Pendapatan cenderung meningkat hingga periode ketiga, kemudian menurun pada periode keempat. Perubahan ini dipengaruhi oleh volume produksi, penjualan, dan biaya profesional yang dikeluarkan perusahaan selama kegiatan usaha berlangsung. Selanjutnya yaitu ada analisis rasio keuangan. Di sini berdasarkan hasil analisis rasio keuangan, PT Nangka Makmur Sentosa menunjukkan bahwa kondisi likuiditas dan juga solvabilitas yang sangat baik selama 4 periode simulasi. Dan juga hal ini terlihat dari nilai current ratio dan juga cash ratio yang sangat tinggi karena perusahaan tidak memiliki utang lancar, serta nilai debt dan juga debt itu sebesar 0 yang menunjukkan seluruh aset dibiayai oleh modal sendiri tanpa menggunakan pinjaman. Kemudian dari sisi profitabilitas, kinerja perusahaan masih berfluktuasi. Kemudian perusahaan ini mengalami kerugian pada periode 1, 2, dan juga 4 sehingga dengan nilai NPM, ROA dan mengalami dan ROE menjadi negatif. Namun pada periode 3 perusahaan mampu mencapai kinerja yang sangat baik, yaitu dengan nilai NPM sebesar 441,02% dengan ROA dan juga ROE sebesar 49,91%. Dan secara keseluruhan ini perusahaan memiliki kondisi keuangan yang kuat, tetapi masih perlu meningkatkan efisiensi biaya produksi dan juga operasional agar profitabilitas dapat lebih stabil pada setiap periodenya. Nah, selanjutnya itu evaluasi dan rekomendasi. Untuk evaluasinya yang pertama itu keputusan terbaik adalah investasi peralatan produksi pada periode pertama sehingga mampu mendukung produksi hingga akhir simulasi tanpa efisiensi tambahan. Yang kedua itu keputusan yang kurang tepat, pengendalian biaya produksi dan operasional belum optimal sehingga perusahaan masih mengalami kerugian pada beberapa periode. Nah, untuk risiko utamanya tingginya biaya operasional yang menyebabkan laba perusahaan berfluktuasi meskipun risiko keuangan rendah karena tidak menggunakan pinjaman. Untuk rekomendasi yang pertama yaitu mempertahankan aset yang ada dan berinvestasi pada peralatan pendukung yang meningkatkan efisiensi. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan pengendalian biaya operasional. Yang ketiga memperkuat strategi pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan. Dan yang terakhir tetap mengutamakan modal sendiri namun mempertimbangkan pinjaman secara terbatas jika diperlukan untuk pengembangan usaha. Dan terakhir yaitu kesimpulan di mana PT Nangka Makmur Sentosa ini mampu menerapkan konsep manajemen keuangan selama 4 periode investasi, mulai dari kegiatan investasi, operasional dan juga simulasi pembiayaannya. Perusahaan ini mampu menjalankan usaha menggunakan modal sendiri tanpa melakukan pinjaman, serta melakukan pengelolaan produksi dan juga penjualan secara berkelanjutan. Meskipun dari kinerja keuangan itu masih mengalami fluktuasi, tetapi perusahaan ini tetap mampu mempertahankan operasional usaha dan juga meningkatkan nilai aset serta modal yang dimiliki oleh perusahaan.
Sekian dari kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.